Apa nanya gufron ini? Ini rugi saya yang jawab ini. Aduh, jadi saya sebenarnya belum kenalan sama beliau itu. Belum pernah ketemu langsung. Padahal salah satu yang diundang di debat di kantor Robito Alawiyah Pusat itu dia. Saya mikir ini, kalau dia datang siapa yang akan lawan dia? Bayangkan. Muridnya malaikat, ya Allah. Kalau ada acara hujan yang dimarahi bukan malaikat Mikail, Mungkar Nakir yang dia marahi. Padahal malaikat Mungkar Nakir tugasnya di kuburan kan. Kalau dia bisa jawab salah saya apa guys gitu. Tugas saya di kuburan bukan bagian hujan kan gitu. Jadi dia itu punya pesantren, beliau punya pesantren namanya pesantren unik. Nah, nama pesantrennya saja mempresentasikan beliau gitu. Unik ya. Dan karya beliau yang fundamental sampai 500 jilid katanya karyanya. Sudah mengaku ada 500 jilid setingkat Imam Ghazali berarti ya. Ghazali orang Medan tapi ya. Nah, Imam Ghazali kan 500 juga tuh. Nah, itu bahasa Suryani. Jujur saya tidak paham bahasa Suryani karena saya tahunya Surya 16 gitu. Ya. Saya tidak paham kalau Suryani itu. Dan yang saya pahami selama belajar, saya belajar bahasa Yunani sudah, belajar bahasa Ibrani sudah, belajar bahasa Aramaik sudah. Jadi kalau ke Israel saya paham bahasanya. Nah, yang Surya ini, Surya 12 ini, Suryani ini, ya. Ini yang saya tahu setelah baca sejarah seperti di kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya Imam Ibnu Katsir. Itu bahasanya Nabi Ibrahim, Suryani itu. Ketika melewati sungai Furat. Nah, itu bahasanya Nabi Ibrahim. Tapi ketika dilafatkan semuanya sama mufradatnya makoli gitu loh. Wa makoli, inna rahmatan, DPR, MPR kan gitu biasanya. Nah, jadi mungkin dia punya sanad yang lain wallahu alam ya. Karena selama ini saya tidak pernah dapat sanad yang wa makoli inna rahmatan itu. Dan sekali ngomong beda volume beda makhluk. Kalau volumenya kecil semut katanya. Kalau agak gede jin. Asyik ala kali kan gitu itu. Jadi beda volume beda makhluk. Nah, itu YTTA saja gitu, yang tahu-tahu aja gitu. Dan sampai sekarang ternyata orang yang di pinggirnya itu selalu husnudzon kepada beliau. Masya Allah, itu husnudzon tertinggi di dunia ini adalah khaddamnya Mama Gufron. Itu husnudzon tertinggi. Kalau masih seperti itu bisa husnudzon, beliau benar-benar paham Suryani, itu keren kali itu. Itu benar-benar husnudzon bener itu. Ahsanudzon bahkan itu. Ahsanudzon gitu. Dan beliau kenapa kok banyak santrinya, kata pengakuan warga di sana, beliau mengaku keturunan Syekh Nawawi Banten dulu. Itulah kenapa saya bilang ke teman-teman, jangan terlalu fanatik keturunan nasab, jangan. Semua orang bisa ngaku. Tunjukkan dirimu, ilmumu, akhlakmu. Secara otomatis siapapun ayahmu kamu akan mulia. Tapi kalau akhlakmu, ilmumu gak sesuai, lalu mengatakan ini kakekku, secara otomatis kamu menjatuhkan namamu, nama kakekmu, semuanya. Kan begitu. Gak ada orang itu alim dalam yuladu aliman itu, walad yuladu aliman itu tidak ada. Lahir langsung alim itu tidak ada. Tidak ada. Jadi karena tertipu dengan nasab, akhirnya dia ngaku keturunan Syekh Nawawi Banten, banyak yang percaya. Apalagi beberapa kali nyarang hujan ya, bikin acara gak hujan itu berhasil. Tambah percaya. Inilah kalau standar kita, standar waliullah itu adalah kesaktian, maka iblis itu rajanya waliullah berarti. Nah, akhirnya banyak santrinya. Setelah dicek nasabnya, ternyata gak nyambung kepada Syekh Nawawi Banten, pindah dia. Pindah nasab gitu. Nah, sekarang ngakunya keturunan Raja Siliwangi sekarang. Ini jangan-jangan Sariwangi kata saya, bukan Siliwangi. Siliwangi sekarang. Dari keturunan Rara Santang kata dia. Jadi keturunan.
Mungkin kalau dicek lagi, putus lagi, pindah lagi. Pindah jalurnya ke Ninja Hattori nanti kan.